ada juga banyak kata-katanya yang sama, artinya jauh berbeda. Saya mula-mula ke sana juga ketika saya ngajar mereka terkejut-kejut. Ada bahasa kami di sini itu bahasa katanya biasa, di sana artinya bahasa yang memalukan gitu. Macam gampang. Macam gampang. Gampang. Terkejut lah, lain artinya. Sama juga saya baru-baru ngajar, jadi waktu di Jasin, Melaka. Ya. Jadi waktu pengetesan ada tangannya yang begini, jadi jatuhnya terduduk. Kan akhirnya sakit ekornya kan. Nah, di kami ekor itu kan pantat. Saya langsung marah. Kamu tadi saya sudah bilang itu sakit pantatnya. Mereka terkejut semua. Apalagi yang wanita-wanita tuh, yang perempuan. Terkejut dia. Bahasa tidak ini. Nah, macam tuh. Tapi sini maksudnya lain ya, Pak? Lain, ekor maksudnya pantat itu. Buntut. Buntut. Nah, buntut ya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 28 September, Sabtu, pada jam 10:07. Saya ada tamu dari Kuala Lumpur. Ya, seperti biasa, tamu saya arahkan ke tempat ponakan saya agar tidak jauh-jauh. Jadi agar tamu-tamu dari jauh itu tidak menjadi jauh lagi setelah sampai di Indonesia. Dan saya langsung menjemput ke hotel tempat dia menginap. Tujuannya apa? Ya, belajar khasanah pengetahuan Minang. Ya. Jadi belajar khasanah kearifan pengetahuan Minang. Diperkirakan perjalanan sampai ke hotel tempat dia menginap ke 1,5 jam, karena di sini lagi ada pembangunan jalan tol. Jadi perjalanan lambat. Oke sahabat, kami jalan. Belok kiri ke Jalan Jakarta, Bogor. Jalan Dutapelni. Oh iya tuh red door itu. Mana? Tuh red door. Sudah WhatsApp aja. Tamu Bapak WhatsApp. Ini. Welcome to Red Doors. Ini ke belakang ya. Iya. Ini air baru nggak, Pak? Nggak tahu Bapak. Di papa aja deh. Pasti nggak datang. Bismillah. Kalau Sabtu kemarin dari Kinabalu. Oh, dari Kinabalu. Iya, kan ada tuh videonya dia. Ya. Nggak datang satu orang. Satu.
Saya yang pening saya cuma ke Singapura. Saya itu kan perokok berat. Jadi tak semua tempat boleh merokok ya. Tak semua tempat. Kedua, rokok saya kan di Samsu. Di Samsu. Aduh. Kan kita tak boleh bawa rokok juga di sana, Iya, cuma betul. sebungkus boleh. Betul. Nah, itu. Apa nak? Lewat mana? Ini biar jangan jam, biar jangan macet. Betul jalannya. Hah? Tahu lah. Papa kan udah gede nak. Ini siapa, Pak? Anakku Oh, yang anak. nomor 6. Saya punya anak 7 orang. 7 orang. Oh, Bapak asalnya dari Minang lah. Asli Minang. Asli Minang, menetap di sini ya. Menetap merantau lah ya. Orang Minang kan perantau. Iya betul. Siapa ada juga 2-3 orang kawan yang Minang di Malaysia. Iya. Kerjanya apa? Berjual buah. Oh, jual buah ya. Ya. Kalau musim buah durian tuh wah hebatnya dia berjual buah durian. Oh. Iya. Mereka ambil durian dari itu apa Thailand ya? Ada dari Malaysia juga. Ikut musim. Oh, ada musimnya. Kami durian sini ya durian Sumatera lah yang ada. Tapi kalau kawinnya wah, meriah. Ah. 2 hari 2 malam tuh. Dia berarti berduit mereka ya. Iya. Itu kayak macam di Kampung Baru kayak di Coki itu kan orang Minang Iya, semua betul. itu. Sudah macam saya ke sana udah macam di kampung saja bahasa kita udah. Itu sama di Gombak tuh. Nah, di Gombak tuh enak masakan Padangnya. Gombak pun banyak. Masakan Minangnya enak tuh. Karena dia masih memang perantau dari Minang. Kalau negeri 9 kan memang sudah turun-temurun. Nah, sebenarnya hidup paling enak itu sebenarnya di Indonesia ini ya, paling bebas itu. Kita kalau ngisi bensin, ngisi minyaknya kereta, bukan kita yang ambil sendiri, dilayan. Dilayan ya. Boleh pula marah kan? Kalau di sana sudahlah kita ambil sendiri. Aduh, betul. Pening. Tapi makannya murah ya. Hah? Kalau makannya ya. Kalau di sana kita tengok kedai-kedai kecil ini sudah susah kita ya beli rokok di kedai-kedai kecil. Ya. Saya waktu yang belajar dari Swedia juga saya buat di KL karena saya kan tak pandai bahasa Mat Saleh tuh. Ya. Jadi kalau murid-murid Malaysia kan pada pandai. Ya sudah mereka lah yang apa? Yang terjemahkan. Kalau orang pertama ke sini dari Malaysia itu cukup pening dia karena orang sini lampu merah terobos saja. Iya. Saya yang dia kurang makanya disiplin tak ada. Yang jadi saya yang paling peningnya dengan tukaran duitnya. Ya kita mula-mula ya pening kan. Pening sangat ribu-ribu. Kita boleh selembar dia udah jadi banyak lembar ya. Iya. Emang macam ribu-ribu dia. Kan tengok 100.000 berapa besarnya ya. Jadi pening saya. Iya. Mula-mula kan memang masa tengok handphone terus ya. Tengok lagi. Tapi cuacanya enak ya, tak panas. Oh iya, tapi padahal lagi memang musim panas sudah pada kering. Sudah lama tak hujan. Rumah-rumah orang sudah pada airnya kering. Malaysia sudah hujan sekarang. Udah hujan ya. Hari-hari hujan. Nanti itu tolnya Pak ya? Iya, nah. Kalau
di Malaysia itu motor boleh masuk tol. Ya. Sini tak boleh. Sini orang motor mau bayar mahal pun mau dia, tapi tak boleh. Boleh ya. Motor tak boleh lalu ya. Kalau sana free ya. Ya free. Enaknya. Karena begini, disiplin orang sini payah. Kalau mereka boleh di tol, wah, itu bakal kecelakaan saja. Tapi di sini motor lebih senang ya. Ya, karena gini, dengan ya alasannya kalau biar tak jam. Ya. Karena kendaraan paling banyak di Jakarta ini. Ini untung saja hari Sabtu. Kalau hari kerja, wah udah. Kita jalannya. Semalam saya beli itu krepek tuh. Ya. Singkong itu apa? Ubi kayu. Oh. Ubi kayu. Ubi kayu. Semalam ditanya ubi dia. Tak paham dia. Bukan ubi. Kalau orang Minang baru paham. Ah. Bahasa Malaysia kan banyak adopsi dari Minang. Ya. Mereka tak paham orang sini. Tanya ubi, dia kata bukan ubi. Mereka tahunya singkong. Tanyalah pinggan sama mereka, tak tahu mereka itu. Pinggan, sudu. Mungkin di sini cakap apa? Indonesia tapi Melayunya sudah Melayu Sumatera saja. Jadi kalau kita orang Minang bolehlah paham pasti kan. Kayak di sana jimat, kalau di Minang jimek. Jimek. Nah kalau di sini jimat itu lain lagi. Jimat itu kalau di sini lain maksudnya. Jimat itu adalah benda-benda yang mempunyai kekuatan. Apa itu namanya? Azimah. Tangkal. Oh kalau nah, itu di Malaysia itu jimat itu kita kurangkan duit kita. Nah ya, jadi kalau di Minang jimek namanya. Jadi jimek itu kita hemat. Berhemat. Kalau di maksudnya aku paham lah kan, di sini beda. Asli berdarah mana? India apa Arab? Saya campur-campur. Campur-campur sudah ya. Dari nenek semua udah dicampur-campur semua. Ya. Tapi kacanya kayak orang Arab sana. Ya Bu. Iya. Arab pun ada, India pun ada. Ya macam anakku ini Arabnya ada. Udah dicampur-campur dari neneknya semua. Anak saya perempuan tuh macam Arab semua, ada kayak ini. Kalau mau dicari-cari balik pun tak jumpa. Sudah. Ya kita orang perantau memang macam itu, jadi dia sudah campur-campur sudah. Sekarang yang ribut-ribut mahasiswa tu dah tenteram ya? Belum. Dia akan tetap bergerak sebelum pelantikan presiden. Itu mereka kan memang Tapi itu kan udah ada korban kan? Ada. Ya, di sini biasa lah kalau ada korban itu. Untung bukan saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden saya korbankan lagi. Pening dia buat susah saja. Ya. Rusak buat semua harta benda. Dia sebenarnya dimanfaatkan oleh orang-orang jahat saja. Jadi orang-orang yang seperti jadi lawannya Pak Jokowi ini orang-orang yang rasuah masa lalu. Jadi dia udah tidak dapat kesempatan, jadi dibuatlah macam mana agar Pak Jokowi tidak dilantik. Memang satu-satunya pemimpin Indonesia ini yang bersih ya Pak Jokowi ini. Bersih. Semalam di lalu masa Grab pun jam ya, karena memang jalur sana. Dibakarnya tol ya. Ban ini. Allah. Macam itu. Sayang Pak Jokowi terlalu sayang sama rakyatnya. Kalau saya suruh bakar-bakar juga itu. Karena kan iya.
Menyusahkan. Heeh. Ini apa ya Pak? Oh, berarti ada orang meninggal. Heeh. Berarti ada yang meninggal. Bulan. Lama pengiringnya. Mm-mm. Ini macam tuh. Itu biasanya kalau yang begini-begini tuh mereka pemarah itu. Oh, Padahal kan sudah meninggal itu kan. Macam dia kuasai jalan. Jadi setiap selesai makan ambil handphone dulu buat kira ya. semalam Tiap saya kali. Tiap kali. sudah tiba di hotel. Hmm. Nak keluar pergi makan malas, tak larat. Iya iya. Penat capek Jadi saya order pesan Ah, pakai pesan. Grab. Nama ya bagus Grab. Order pesan pakai Grab. Enak. Ordernya apa ayam penyet. Ah. Iya. Pokoknya nasinya nggak ada. Ayam saja. Macam tuh, macam di sini. Eh. Kalau kita di sana kan kita pisan kopi kan sekali susu. Iya 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 iya. Nah, sini tak. Itulah, aduh, saya ingat. Yang datangnya dihantarnya ayam aja. Ayam saja. Nasinya kalau di sana ayam penyet sekali nasi. Sudah satu sudah ini. semua kan. Nah, itu. Aduh, Jadi lain daerah, lain lain cara. ya. Rupanya nasinya kena order asing. Toleransi. Ayamnya asing. Sama kami kalau ke sana minta kopi ya dikasih kopi susu. Ya, Kalau di sini Kopi minta O. kopi O jatuhnya. Ada juga banyak kata-katanya yang sama, artinya jauh berbeda. Heeh. Saya mula-mula ke sana juga ketika saya ngajar mereka terkejut-kejut. Ada bahasa kami di sini tuh bahasa kata-katanya biasa, di sana artinya bahasa yang memalukan gitu. Macam gampang. Macam Indonesia gampang. kata gampang Oh, pada Indonesia lain. terkejut lah Ya. lain artinya. Sama juga saya baru-baru ngajar, apalagi kan di saat saya mengajar saya memang agak pemarah ya. Ya. Jadi waktu di Jasin, Melaka. Melaka, ya, ya. Jadi waktu pengetesan ada tangannya yang begini, jadi jatuhnya yang menyerang tuh jatuhnya terduduk. Kan akhirnya sakit ekornya kan. Ya, ya. Nah, di kami ekor itu kan pantat. Saya langsung marah. Kamu tadi saya sudah bilang itu sakit pantatnya. Mereka terkejut semua. Apalagi yang wanita-wanita tuh, yang perempuan. Terkejut dia. Bahasa tidak ini. Nah, macam tuh. Tapi sini maksudnya lain ya Pak? Lain ekor maksudnya pantat Oh, ekor. itu. Buntut. Buntut. Nah, buntut ya. Nah, ya panggil buntut ya. Lupanya. Iyalah, kalau tak paham. Kalau tak pahamnya. Jadi itu ya kayak gampang itulah. Nah, ya. Gampang mudah ya. Mudah. Makanya sekarang pun saya jarang pakai kata-kata gampang sudah. Kalau minggu ke Jakarta oke lah, agak kurang jam. Ya. Kalau hari-hari kerja itu waduh, yang kita kasihan tuh orang-orang Jakarta yang kerja di Jakarta itu pada banyak dari Bogor, dari sini. Oh. Jadi mereka itu sebelum subuh pun sudah jalan. Sebelum subuh sudah jalan. Jadi waktu berangkat kerja anaknya masih tidur, pulang anaknya juga sudah tidur.
Hah?